Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa-siswi SMP Islam Al-Madinah? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini, Listria akan menjelaskan tentang kerajinan bahan lunak. Kira-kira apa sih kerajinan bahan lunak itu? Jadi, kerajinan bahan lunak adalah produk kerajinan yang menggunakan bahan dasar yang bersifat lunak dalam artian lentur, lembut, empuk, dan mudah dibentuk. Jenis-jenis bahan lunak ada dua, bahan lunak alam dan bahan lunak buatan. Bahan lunak alam adalah bahan lunak untuk karya kerajinan yang diperoleh dari alam sekitar, dan cara pengolahannya juga secara alami, tidak dicampur maupun dikombinasikan dengan bahan buatan. Berikut ini merupakan contoh dari kerajinan bahan lunak. Yang pertama, yang A itu ada tanah, yang B ada floor clay, yang C ada kulit, yang D ada getah nyatu, dan yang E ada bubur kertas. Sekarang kita akan mengenal tentang bahan lunak buatan. Apa sih bahan lunak buatan itu? Jadi, bahan lunak buatan adalah bahan untuk karya kerajinan yang diolah dan dicampur dengan zat kimia tertentu sehingga menjadi lunak, lembut, empuk, dan mudah dibentuk. Berikut adalah contoh dari bahan lunak buatan. Gambar A itu merupakan gambar polymer clay, yang B ada gips, yang C ada fiberglass, yang D ada sabun, yang E ada lilin, dan yang F ada parafin. Mari kita mengenal satu persatu bahan lunak alam dan bahan lunak buatan. Yang pertama, kita akan mengenal tentang bahan lunak alam, yaitu berupa tanah. Tanah liat merupakan bahan lunak yang dapat digunakan untuk berbagai jenis kerajinan. Bahan lunak ini mudah ditemukan secara alami di alam. Contohnya, kita dengan mudah menemukannya di sawah. Nah, tanah liat ini memiliki warna yang beragam. Ada yang natural, ada juga yang berwarna coklat. Selanjutnya kita akan mengenal tentang proses pembuatan kerajinan keramik atau tanah liat. Yang pertama, ada teknik pijit tekan, yang kedua ada teknik pilin. Teknik pijit tekan ini teknik pembentuk badan keramik secara manual dengan cara tanah liat dipijit dari bentuk pola menjadi bentuk yang diinginkan dengan menggunakan jari-jari tangan, seperti contoh yang ada di gambar. Yang kedua, ada teknik pilin, yaitu teknik pembentukan badan keramik secara manual dengan cara tanah liat digulung sehingga terbentuk pilinan tanah. Yang ketiga, ada teknik lempeng. Teknik lempeng ini digunakan untuk membuat karya keramik yang berbentuk ada dua, yaitu berbentuk silinder dan bentuk persegi, seperti contoh pada gambar. Selanjutnya, ada teknik cetak dan ada teknik putar. Teknik cetak merupakan produksi kerajinan keramik dengan jumlah banyak dalam waktu relatif singkat dengan bentuk dan ukuran yang sama pula. Teknik cetak ini ada dua juga, ada teknik kering dengan teknik tekan dan teknik basah dengan teknik cor. Contohnya pada gambar di video. Selanjutnya ada teknik putar, yaitu teknik pembentukan badan keramik dengan menggunakan alat putar kaki dapat menghasilkan banyak bentuk yang simetris. Ini merupakan contoh produk dari kerajinan keramik. Ada
yang dari vas bunga, ada yang dibuat cangkir, cobek. Selanjutnya kerajinan kulit. Kulit ini berasal dari kulit hewan. Proses pembuatan kerajinan kulit. Mari kita mengenal alat dan bahan pembuatan kerajinan kulit. Nah, inilah alat dan bahan pembuatan kerajinan kulit dan proses pembuatannya. Selanjutnya, ini ada contoh dari produk kerajinan kulit. Ada sepatu, ada tas, dompet, dan lain sebagainya. Kerajinan floor clay. Floor clay adalah sejenis bahan tepung yang dibuat menjadi adonan. Adonan tepung semacam ini disebut juga dengan play-doh atau mainan donat. Pasti kalian gak asing dengan play-doh. Nah, berikut ini kita akan mengetahui tentang proses pembuatan kerajinan floor clay, yang akhirnya nanti akan dijadikan gantungan kunci yang berbentuk anak. Ini merupakan contoh dari kerajinan floor clay. Ada gantungan kunci, ada hiasan dinding, ada tempat pensil. Kerajinan getah nyatu. Getah nyatu merupakan kerajinan yang memanfaatkan getah pohon nyatu sebagai bahan utama. Kerajinan getah nyatu ini biasanya banyak dijumpai di Kalimantan Tengah, salah satunya di Kabupaten Kapuas. Ini merupakan proses pembuatan kerajinan getah nyatu. Getah nyatunya direbus dahulu, kemudian digiling agar memperoleh ketipisan tertentu, dan selanjutnya direbus kembali agar terlihat lunak, agar nantinya lebih mudah untuk dibentuk sesuai dengan keinginan para pengrajin. Ini contoh dari kerajinan getah nyatu. Selanjutnya kita akan mengenal bahan lunak buatan. Yang pertama ada kerajinan lilin. Pasti kita nggak asing kan dengan lilin? Ya, biasanya lilin kita gunakan waktu lampu padam untuk menerangi. Lilin merupakan sumber penerangan yang terdiri atas sumbu yang diselimuti oleh bahan bakar padat. Nah, ini merupakan proses pembuatan kerajinan lilin. Caranya mudah sekali. Kita nyalakan kompor, kita masukkan lilin, dan kita masukkan tali sumbu agar terlihat kaku. Kemudian, lilin yang mencair tadi kita masukkan ke dalam cetakan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kemudian, kita dinginkan lilin selama kurang lebih 15 menit. Dan cetakan kita buka, akhirnya menjadi bentuk cantik seperti itu. Ini merupakan contoh dari produk kerajinan lilin. Cantik bukan? Selanjutnya, kerajinan sabun. Ya, sabun merupakan bahan lunak buatan yang dihasilkan dari zat kimia tertentu. Sabun kita pergunakan sehari-hari sebagai bahan untuk membersihkan diri pada saat mandi. Proses pembuatan kerajinan sabun. Kita buat sketsa terlebih dahulu. Kita cukil bagian dasarnya. Kemudian sabun hias sudah jadi. Ini merupakan contoh dari produk kerajinan sabun. Nah, mari kita lihat contoh produk kerajinan sabun dari kakak kelas kalian. Sekarang tugasnya adalah mari kita berkreasi dengan kreativitas kita masing-masing dengan menggunakan bahan lunak buatan dan bahan lunak alam. Sekian presentasi ini, video kali ini, semoga bermanfaat bagi kalian semua.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.